Bagaimana rasanya kehilangan kedua orang tua di usia yang masih sangat muda? Bagi Arif, ini adalah kenyataan pahit yang harus dihadapinya. Tapi dari keputusasaan yang mendalam, muncul tekad yang kuat untuk mengubah nasib. Bagaimana seorang mahasiswa yatim piatu bisa mengatasi semua rintangan dan mencapai kesuksesan yang luar biasa? Inilah kisah inspiratif dari perjalanan Arif. Cerita pendek remaja, cahaya harapan di tengah kegelapan. Bab 1, Kehilangan yang Menghancurkan. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang remaja bernama Arif. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang ceria dan penuh semangat. Namun, takdir berkata lain. Pada usia 15 tahun, Arif kehilangan kedua orang tuanya dalam sebuah kecelakaan tragis. Kehilangan ini menghancurkan dunianya. Tanpa saudara kandung dan kerabat dekat, Arif mendapati dirinya sendirian dan terpuruk dalam kesedihan yang mendalam. Kehidupan Arif berubah drastis. Ia harus pindah dari rumahnya dan tinggal di panti asuhan. Lingkungan baru dan kenyataan bahwa ia sekarang adalah seorang yatim piatu membuatnya merasa sangat kesepian dan tidak berdaya. Setiap malam, ia merenung tentang masa depan yang tampaknya suram dan penuh ketidakpastian. Mimpi-mimpinya tentang masa depan yang cerah kini terasa begitu jauh dari jangkauan. Di panti asuhan, Arif bertemu dengan banyak anak-anak lain yang juga memiliki latar belakang yang menyedihkan. Namun, ia juga menemukan sesuatu yang berharga, persahabatan dan dukungan. Para pengurus panti asuhan memberikan kasih sayang dan perhatian yang tulus, membantu Arif untuk sedikit demi sedikit bangkit dari keterpurukannya. Di tengah segala kesulitan, Arif mulai menyadari bahwa ia harus berjuang untuk masa depannya sendiri. Bab 2, Menemukan Tujuan Baru. Selama tinggal di panti asuhan, Arif menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasibnya. Meskipun ia menghadapi banyak kesulitan, ia tidak pernah menyerah dalam mengejar pengetahuan. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan panti, membaca buku-buku dan mempelajari materi yang lebih dari sekadar kurikulum sekolahnya. Dalam hatinya, Arif berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan bekerja keras untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Ketika lulus dari SMA, Arif tahu bahwa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi adalah langkah berikutnya yang harus diambil. Namun, biaya kuliah adalah tantangan besar yang harus dihadapinya. Meskipun demikian, Arif tidak patah semangat. Dengan bantuan pengurus panti asuhan dan beberapa beasiswa yang diperolehnya, ia berhasil mendaftar di universitas negeri yang ada di kota tersebut. Arif memilih jurusan teknik informatika, sebuah bidang yang sangat menarik baginya sejak ia masih kecil. Ia ingat betapa ia dan ayahnya sering membongkar-bongkar komputer di rumah dan belajar bersama tentang perangkat keras dan perangkat lunak. Kenangan manis itu menjadi motivasi tambahan bagi Arif untuk mengejar mimpinya di dunia teknologi. Bab 3, Tantangan di Kampus. Masuk ke universitas adalah pencapaian besar bagi Arif, tetapi itu hanyalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Hidup sebagai mahasiswa yatim piatu membawa banyak tantangan. Arif harus belajar mengatur waktu antara kuliah, pekerjaan paruh waktu, dan aktivitas di kampus. Meskipun jadwalnya sangat padat, Arif tetap bertekad untuk memberikan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupannya. Setiap pagi, Arif berangkat ke kampus dengan penuh semangat. Ia menyerap setiap pelajaran dengan antusiasme, seringkali menjadi salah satu mahasiswa terbaik di kelasnya. Namun, ada malam-malam di mana ia harus bekerja hingga larut malam sebagai pelayan di sebuah kafe untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan paruh waktu itu tidak mudah, tetapi Arif melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar tentang tanggung jawab dan ketekunan. Di kampus, Arif juga berusaha untuk aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Ia bergabung dengan kelompok studi teknologi dan klub robotik, yang memberinya kesempatan untuk mengasah keterampilannya di bidang yang ia cintai. Teman-teman di organisasi ini menjadi seperti keluarga kedua bagi Arif, memberikan dukungan dan dorongan yang sangat ia butuhkan. Namun, tantangan terbesar bagi Arif adalah perasaan kesepian yang terkadang masih menghantuinya. Setiap kali ia melihat teman-temannya bersama keluarga mereka, ia merasakan luka lama kembali terbuka. Meskipun begitu, Arif tidak membiarkan perasaan itu menghentikannya. Ia terus berjuang, berpegang pada keyakinan bahwa masa depan yang lebih baik sedang menantinya. Bab 4, Peluang dari Keterbatasan. Pada suatu hari, saat Arif sedang bekerja di kafe, ia bertemu dengan seorang pelanggan tetap bernama Pak Budi,
seorang pengusaha sukses di bidang teknologi. Pak Budi sering melihat Arif bekerja dengan rajin dan penuh dedikasi. Suatu hari, Pak Budi memutuskan untuk berbicara dengan Arif tentang masa depannya. "Arif, saya sering melihat kamu bekerja keras di sini. Apa yang sedang kamu pelajari di kampus?" tanya Pak Budi dengan senyum ramah. Arif menjawab dengan sedikit gugup, "Saya sedang belajar teknik informatika, Pak. Saya sangat tertarik dengan teknologi dan ingin menjadi seorang insinyur perangkat lunak." Pak Budi tampak terkesan. "Bagus sekali. Apakah kamu pernah berpikir untuk magang di perusahaan teknologi? Saya punya perusahaan sendiri, dan kami selalu mencari talenta muda yang berbakat seperti kamu." Arif terkejut dan gembira dengan tawaran itu. Ini adalah kesempatan besar yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Setelah beberapa kali pertemuan dan diskusi, Arif akhirnya mendapatkan kesempatan untuk magang di perusahaan Pak Budi. Magang ini memberikan Arif pengalaman yang berharga dan wawasan baru tentang industri teknologi. Ia belajar banyak hal yang tidak diajarkan di kelas dan mulai melihat gambaran yang lebih besar tentang bagaimana teknologi dapat mengubah dunia. Bab 5, Mengubah Nasib. Magang di perusahaan Pak Budi menjadi titik balik bagi Arif. Ia tidak hanya belajar tentang teknologi dan manajemen proyek, tetapi juga mendapatkan mentor yang memberikan bimbingan dan inspirasi. Pak Budi mengajarkan Arif tentang pentingnya inovasi, kerja keras, dan keberanian untuk bermimpi besar. Setelah menyelesaikan magang, Arif kembali ke kampus dengan semangat baru. Ia mulai terlibat dalam proyek-proyek penelitian dan mengembangkan ide-ide baru di bidang teknologi. Salah satu proyek yang paling ia banggakan adalah aplikasi pendidikan untuk anak-anak di panti asuhan. Aplikasi ini dirancang untuk membantu anak-anak belajar dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Proyek ini tidak hanya mendapatkan pengakuan di kampus, tetapi juga di kalangan komunitas teknologi lokal. Dengan tekad yang kuat dan dukungan dari teman-temannya, Arif memutuskan untuk mengikuti kompetisi startup di universitas. Dengan aplikasi pendidikannya, ia berhasil memenangkan kompetisi tersebut dan mendapatkan modal awal untuk mengembangkan proyeknya lebih lanjut. Kemenangan ini membuka banyak pintu baru bagi Arif dan membuktikan bahwa ia mampu mengubah mimpinya menjadi kenyataan. Bab 6, Kesuksesan dan Pelajaran Hidup. Setelah lulus dari universitas, Arif tidak hanya mendapatkan gelar, tetapi juga pengalaman dan kepercayaan diri yang luar biasa. Ia memutuskan untuk mendirikan perusahaan teknologi sendiri yang fokus pada solusi pendidikan untuk anak-anak yatim piatu dan kurang mampu. Dengan modal awal dari kemenangan kompetisi dan bantuan dari investor yang percaya pada visinya, Arif memulai perjalanannya sebagai seorang pengusaha muda. Perusahaan Arif tumbuh pesat dan mulai menarik perhatian media dan komunitas bisnis. Ia sering diundang untuk berbicara di acara-acara dan berbagi pengalamannya sebagai mahasiswa yatim piatu yang berhasil meraih kesuksesan. Cerita tentang perjuangannya menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama anak-anak muda yang menghadapi tantangan serupa dalam hidup mereka. Di tengah semua kesuksesannya, Arif tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia selalu mengingat hari-hari sulit di panti asuhan dan bagaimana ia bangkit dari keterpurukan. Ia memutuskan untuk menggunakan sebagian dari keuntungannya untuk mendukung panti asuhan tempat ia dibesarkan dan membantu anak-anak lain yang berada dalam situasi yang sama. Melalui perusahaannya, Arif juga menyediakan beasiswa dan program pelatihan untuk anak-anak yatim piatu yang berbakat dan bersemangat untuk belajar. Epilog, Masa Depan yang Cerah. Hari ini, Arif adalah seorang pengusaha sukses dan inspirasi bagi banyak orang. Perusahaannya telah berkembang dan memiliki dampak positif di banyak komunitas. Namun, di balik semua pencapaian ini, Arif tetap menjadi pribadi yang rendah hati dan penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya penuh dengan cobaan dan tantangan, tetapi ia berhasil mengatasinya dengan ketekunan, semangat, dan keyakinan bahwa masa depan yang lebih baik selalu mungkin diraih. Setiap kali ia merasa lelah atau ragu, Arif selalu ingat akan janjinya kepada dirinya sendiri saat masih remaja di